Selamat malam, nama saya Zivanya John Paul Takpangawian, NPM 1917051070. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas PR desain analisis algoritma tentang menjelaskan base case, average case, dan worst case masing-masing algoritma dari bubble sort, quick sort, dan merge sort. Desain dan analisis algoritma. Sifanya John Paul Takpangawian, NPM 1917051070, kelas A. 1. Bubble sort. Algoritma bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan menukar elemen yang berdekatan secara berulang. Jika urutannya salah, sehingga elemen terbesar ditempatkan paling kanan. Nah, di sini ada codingan dari algoritma bubble sort. Ini dari deklarasinya ada I integer, J integer, N integer, dan temp integer. Ini untuk mencacah pengulangan dan juga J-nya untuk mencacah pengulangan. N ini banyak data. Temp ini penampung nilai tukar. Nah, di sini ada codingannya for I sama dengan 1 to n-1 do. For J sama dengan 1 to n-1 do. Nah, ini untuk pas banyak n-1 kali. Untuk yang fungsi for ini. Lalu ada temp ini untuk fungsi pertukaran A, J plus 1 dengan A, J. Kompleksitas algoritma bubble sort. Bisa dilihat di sini ada perhitungan kompleksitas algoritma bubble sort. Lalu hasilnya ada Tn sama dengan 6n kuadrat plus 3n min 3 sama dengan On kuadrat. Nah, lalu di ini untuk hasil codingan yang kode program kita tadi. Lalu di sini ada base case, worst case, dan average case. Nah, kita menggunakan n untuk menjumlah elemen yang akan diurutkan. 2 next loop menunjukkan bahwa kita berurusan dengan quadratic time, yaitu kompleksitas waktu dari On kuadrat, On2. Ini akan terjadi jika kedua loop beriterasi dengan nilai yang tumbuh secara linear dengan n. Base case bubble sort, kasus yang paling sederhana. Jika angka yang sudah diurutkan dalam urutan menaik, algoritma akan menentukan pada iterasi pertama bahwa tidak ada pasangan bilangan yang perlu ditukar dan kemudian akan segera dihentikan. Algoritma harus melakukan perbandingan n-1 karena itu. Kompleksitas waktu base case dari bubble sort adalah On. Worst case dari bubble sort. Asumsikan bahwa kita ingin mengurutkan array 654321 dengan bubble sort. Contohnya ini angka acaknya ya, 6531874. Ini bentuk acaknya sebelum di bubble sort. Lalu ini adalah worst case-nya untuk bubble sort. Seperti ini, 654321 menjadi 54321. Dan 6-nya di depan. Ini worst case. Setelah itu 54321 lalu 5-nya dimajuin. Jadi 65 gitu. Ini hasil setelah bubble sort. 4321 lalu 56 lalu 4-nya dimajuin. Nah, ini worst case-nya ya. Seperti itu kira-kira. Sampai diurutkan ke angka yang terkecil. Jadi ibaratnya jadi yang dari terkecil lalu yang ke terbesar hasil bubble sortnya. Seperti inilah hasil bubble sortnya yang worst case. Jadi secara total memiliki 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 sama dengan 15 operasi perbandingan dan pertukaran. Perhitungan lain, 6 kali 5 kali setengah sama dengan 30. Dikali setengah lagi sama dengan 15. Jika kita mengganti 6 dengan n kali n-1 kali setengah menjadi
setengah n kuadrat min n. Pangkat tertinggi n dalam istilah ini adalah n kuadrat. Karena itu, kompleksitas worst case dari bubble sort adalah ON kuadrat. Average case bubble sort. Kompleksitas waktu average case bubble sort tidak dapat dijelaskan dengan cara ilustrasi. Tanpa membuktikan ini secara matematis, bisa dikatakan bahwa dalam kasus rata-rata kita memiliki sekitar setengah operasi pertukaran sebanyak dalam kasus terburuk karena sekitar setengah dari elemen berada di posisi yang benar dibandingkan dengan elemen yang lainnya. Jadi jumlah operasi pertukarannya adalah setengah n setengah seper n kuadrat min n. Ini menjadi lebih rumit dengan jumlah operasi perbandingan yang jumlahnya. Dari artikel Wikipedia bahasa. Setengah n kuadrat min n dikali 1n min y plus 1n 1n2 min 1 kali n plus o akar n. Dalam kedua istilah tersebut, pangkat tertinggi dari n adalah n kuadrat. Karena itu, kompleksitas average case dari bubble sort adalah o n kuadrat. Pembuktian Big O. Ini ada rumus untuk pembuktian Big O. Tn sama dengan n-1 per 2 sama dengan on kuadrat. Asumsikan bahwa C sama dengan 2, NO sama dengan 1. Maka n kuadrat min n per 2 lebih kecil daripada Cn kuadrat per 2. N kuadrat min n per 2 lebih kecil daripada 2n kuadrat per 2. N kuadrat per n per 2 lebih kecil daripada n kuadrat per 2 plus n kuadrat per 2. Sehingga terbukti bahwa n kuadrat merupakan Big O dari n-1 per 2. Kompleksitas algoritma. Maka kompleksitas base case, worst case, average case adalah base case ON, worst case ON kuadrat, average case ON kuadrat. Urutan kompleksitas algoritmanya ialah O1 lebih kecil dari O log n, lebih kecil dari ON, lebih kecil dari ON log n, lebih kecil dari ON kuadrat, lebih kecil dari sekian, lalu lebih kecil dari O2n, lalu lebih kecil dari ON. Jadi base case lebih kecil dari worst case dan average case. ON lebih kecil dari ON kuadrat. Quicksort. Yang kedua ada quicksort. Algoritma quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Nah, di sini ada kodingan algoritma quicksort. Ya, di sini ada I untuk pencecah pengulangan dan juga J. Lalu ada pivot untuk variabel pivot. Pivot ini kayak perpindahan gitu. Lalu ada TMP untuk menampung nilai tukar. Lalu di sini ada deskripsinya I left ini untuk inisiasi I ke kiri. Lalu J right ini inisiasi J ke kanan. Lalu pivot arrange left atau left plus right per 2. Ini untuk menentukan mau pindah ke kiri atau ke kanan. Terus ini ada while RI pivot untuk penelusuran RI terhadap pivot. Lalu while RJ pivot, lalu penelusuran RJ terhadap pivot. Lalu ada if I lebih kecil daripada J, ini untuk pertukaran arrange I dengan RJ. Setelah itu di sini ada if left lebih kecil dari J. Ini untuk rekursif jika left lebih kecil dari J. Lalu if I right ini untuk rekursif jika I lebih kecil dari kanan. Kompleksitas algoritma quicksort. Di sini ada
pembuktian kompleksitas algoritma quicksort. Dan kita bisa lihat hasilnya Tn sama dengan 8n kuadrat plus 6n plus sama dengan On kuadrat. Quicksort. Dalam contoh berikut elemen 3,47, 3,7,1, 8, 2, 5, 9, 4, 6 diurutkan dengan cara ini. Sebagai elemen pivot dipilih elemen terakhir dari input array yang tidak disortir. Yang tidak disortir ini 6 ya. Nah, inilah contoh pengimplementasian dari quicksort. Di sini ada list A, lalu di sini ada list B, lalu list A diurutkan yang nomor 8 ini dikedepanin dulu, lalu duanya dikedepanin di sini. Maksud ini di daerah sini adalah pivotnya atau ke kanan atau ke kiri. Nah, nanti si angka ini di 354 ini adalah A2. Lalu di sini ada 7, B1, ada 9 yaitu B2, ada 1 yaitu A1. Nah, lalu nanti 4-nya dimajuin lagi. Jadi di antara dipindahin ke antara 3 dan 5. Ini pivotnya ke kiri. Lalu setelah itu, setelah melakukan pivot seperti nomor 3 diurutkan lalu setelah dia dilakukan pivot diurutkan semuanya, tersisa angka 5 ini. Nah, angka 5 ini adalah arrange, lalu setelah itu arrange-nya itu di sampingnya ada 4. Nah, 4 ini dipindahin ke sini, pivot ke kiri gitu. Lalu inilah hasil quicksortnya. Base case dari quicksort. Quicksort mencapai kinerja optimal jika kita selalu membagi array dan subarray menjadi 2 partisi dengan ukuran yang sama. Karena dengan demikian, jika jumlah elemen n berlipat ganda, kita hanya membutuhkan satu tingkat pemartisian tambahan P. Seperti ini ya contoh gambarnya. Jadi jumlah level partisi adalah log 2n pada setiap tingkat pemartisian. Kita harus membagi total n elemen menjadi partisi, kiri dan kanan. 1 kali n di tingkat pertama, 2 kali n per 2 di tingkat kedua, 4 kali n per 4 di bagian ketiga, dan seterusnya. Pemartisian ini dilakukan karena loop tunggal dalam pemartisian dengan kompleksitas linear ketika ukuran array berlipat ganda. Upaya pemartisian juga berlipat ganda, oleh karena itu upaya totalnya sama di semua tingkat partisi. Jadi kita memiliki n elemen dikali log 2n, karena itu kompleksitas base case dari quicksort adalah On log n. Worst case quicksort. Jika elemen pivot selalu merupakan elemen terkecil atau terbesar dari subarray, misalnya karena data masukan kita sudah diurutkan dan kita selalu memilih yang terakhir sebagai elemen pivot, array tidak akan dibagi menjadi 2 partisi yang rata, tetapi satu dengan panjang 0. Karena tidak ada elemen yang lebih besar dari elemen pivot dan satu dengan panjang n-1. Semua elemen kecuali elemen pivot. Upaya pembagian berkurang secara linear dari n ke 0 min rata-rata. Oleh karena itu, setengah n jadi dengan n tingkat partisi. Upaya total adalah n kali setengah n sama dengan setengah n kuadrat. Karena itu kompleksitas worst case dari quicksort adalah On kuadrat. Average case quicksort. Kompleksitas waktu average quicksort tidak dapat diurutkan tanpa matematika yang rumit. Jadi merujuk pada artikel di atas disimpulkan bahwa jumlah rata-rata operasi perbandingan adalah 1,39 kali log 2n. Jadi kita masih dalam kuasi linear time. Karena itu kompleksitas average case dari quicksort adalah On log n. Ini adalah link artikel yang dimaksud. Sebelumnya kita buka dulu.
Nah, to sort an array of n distinct elements, quicksort takes O n log n times the expectation average over all n permutation of an element with equal probability. We list here three common proof to this claim, providing different insight into quicksort working. Jadi merujuk pada artikel di atas, simpulkan bahwa jumlah rata-rata operasi perbandingan adalah 1,39 n kali log 2n. Jadi kita masih dalam quasi-linear time. Karena itu kompleksitas average case dari quicksort adalah O n log n. Kompleksitas algoritma. Maka kompleksitas waktu base case, worst case, average case adalah untuk base case O n log n, untuk worst case O n kuadrat, untuk average case O n log n. Urutan kompleksitas algoritmanya ialah O1, O log n, ON, ON log n, ON kuadrat, O2n, lalu ON seru. Jadi base case dan average case lebih kecil dari worst case, lalu ON log n lebih dari ON kuadrat. Merge sort. Algoritma merge sort. Ini adalah algoritma dari merge sort. Di sini ada integer, left n, num-l, temp post, integer. Lalu ada left n, temp post, num-l. Lalu ada while left and mid right do if num left num mid then temp post num left temp post plus 1 left dan depannya left plus 1. Sini adalah algoritma dari merge sort. Kompleksitas algoritma merge sort. Di sini ada pembuktian kompleksitas dari algoritma merge sort. Kita langsung lihat ke hasilnya. Tn sama dengan 2tn 2i plus 2in sama dengan nt nn plus 2n log n sama dengan nt plus 2n log n 2n kali log n sama dengan on log n. Merge penggabungannya itu sendiri sederhana untuk kedua array yang kita definisikan sebagai merge index. Yang pertama menunjuk elemen pertama dari array terkait. Cara termudah untuk menunjukkan ini adalah dengan menggunakan contoh. Contohnya ini 2 dan 1. Di sini ada dua kelompok angka. Ada 235 dan 146. Di sini ada 2 dan 1. 2 dan 1 ini akan dimasukkan satunya, lalu 2-nya langsung diurutkan. Lalu dia langsung ke 3 dan lalu 4 lalu 5 lalu 6. Seperti itu untuk pengurutannya. Jadi di sini ada dua pos angka. Di yang pos 1 ada 235 dan pos satunya lagi ada 146. Berikut adalah contoh algoritma secara keseluruhan. Kita ingin mengurutkan array 3 7 1 8 2 5 9 4 6. Nah, seperti inilah contoh algoritmanya. Di sini ada dua pos angka. Nanti dibandingkan antara dua angka dan dua angka dan dua angka per kelompok angka. Nah, jadi di sini akan dipeta-petakan supaya tersisa satu angka. Nah, di situ akan dicari mana dulu yang terkecil. Nah, nanti dipindahin ke hasil sortingannya gitu. Seperti inilah contoh merge plus sort. Base case, worst case, average case. Karena kita berulang kali membagi subarray menjadi dua bagian yang bukan sama, kita akan menggandakan jumlah elemen n. Kita hanya perlu satu langkah tambahan untuk division pembagian. Beginilah contoh satu langkah tambahannya. Lalu jadi jumlah tahapan pembagian adalah log 2n. Pada setiap tahap penggabungan kita harus menggabungkan total n elemen. Di tahap pertama n kali 1, di tahap kedua n per 2 kali 2, di tahap ketiga n per 4 kali 4 dan seterusnya.
Proses penggabungan tidak berisi nested loop, sehingga dijalankan dengan kompleksitas linear. Jika ukuran area digandakan, waktu penggabungan juga digandakan. Oleh karena itu, upaya totalnya sama di semua tingkat penggabungan. Jadi kita memiliki n elemen dikali log 2n dan pembagian dan penggabungan. Karena kompleksitas waktu dari merge sort adalah O(n) log n. Dan itu terlepas dari apakah elemen input sudah diurutkan atau tidak. Karenanya merge sort tidak lebih cepat untuk elemen input yang diurutkan daripada yang disusun secara acak. Maka kompleksitas waktu base case, worst case, average case adalah untuk base case O(n) log n, worst case O(n) log n, lalu average case O(n) log n. Lalu kompleksitas algoritma dari bubble sort, quick sort, merge sort itu untuk base case-nya n min O n kuadrat, lalu untuk worst case-nya n log n min O n kuadrat. Lalu di sini ada average case-nya yaitu n log n. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam.